Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Saleha. Saya dari kelas 3 Madrasah Mu'allimin wal Mu'allimat. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang Al-Mas'udi dan Al-Baghdadi. Al-Mas'udi dan Abu Hasan Ali bin Husain Ibnu Ali Al-Mas'udi adalah ahli sejarah dan ahli geografi yang lahir di Baghdad, Irak menjelang akhir abad ke-9 Masehi. Menurut buku berjudul Al-Mas'udi and Its Work, Al-Mas'udi dilahirkan pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi di kota Baghdad. Al-Mas'udi dilaporkan meninggal dunia di Fustat pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi. Dia berketurunan Arab, yaitu keturunan Abdullah bin Al-Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad. Al-Mas'udi adalah seorang ahli sejarah, geografi, geologi, zoologi, ensiklopedi dalam bidang sains Islam, sekaligus pengembara banyak negeri yang telah dikunjungi dan puluhan karya yang telah dihasilkan. Al-Mas'udi disebut sebagai pinimus dari sastra Arab karena pengetahuannya geografinya. Dalam bukunya Murud Az-Zab wa Ma'adi Al-Jawahir, ia menjelaskan bagaimana terjadi gempa bumi. Ia juga berkisah tentang laut mati dan tentang kicak angin pertama, yang menurutnya mungkin sekali merupakan penemuan orang Islam. Ia juga merumuskan teori dalam dapat dikatakan sebagai dasar awal dari teori evolusi. Dan yang kedua, Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Abu Qasim Al-Qawari Al-Qasas Al-Nawati Al-Baghdadi Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi, lahir di Nawahat, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad, yang mempelajari ilmu fikih kepada Abu Thur Al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dan pamannya sendiri, Syekh Asy'ari Asy-Syafti, hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid menjadi dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Demikianlah bahwa kecintaan terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi, dan ini diungkapkan dengan berkata, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya, sekalipun harus melangkah. Salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur Al-Hallaj. Pada suatu saat ia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpanan Al-Hallaj dalam pemikirannya. Pada suatu sisi, ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Hallaj. Namun ketika Al-Hallaj banyak mengumbar pertanyaan spiritual yang membuat umat Islam yang awam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan bidang pengadilan, ia terpaksa dalam kedudukannya sebagai kepada Khatib Baghi mendatangi surat kuasa untuk menghukum dari Al-Hallaj. Pada suatu itu ia menulis, berdasarkan syariat ia bermasalah menurut hakikat Allah yang Maha Mengetahui. Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat dikenakan pentingnya keseleraan antara praktik dan praktik tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam kitab Al-Qadi adalah ucapannya, pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid wafat pada tahun 298 Hijriah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.